Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial, dan di video kali ini kita kembali lagi akan membahas seputar Facebook Pro lagi nih. Nah, buat teman-teman konten kreator pemula yang saat ini masih terus semangat ya untuk membuat konten, untuk terus aktif ya membagikan konten di akun Facebook kalian, tetapi kalian masih mengalami permasalahan, kesulitan untuk mendapatkan views ya, karena ya memang untuk bisa mendapatkan penghasilan dari akun Facebook kita itu kita harus mampu mengumpulkan views yang banyak dan juga harus mampu mendapatkan interaksi yang sangat bagus ya di akun Facebook kita. Nah, permasalahannya adalah kendala kita ini bagaimana caranya untuk membuat interaksi pada akun Facebook kita. Nah, terkadang juga kita sudah merasa bosan ya untuk melakukan interaksi yang saling berkunjung gitu ya, yang sudah sering sekali kita lakukan ya untuk berkunjung ke sana kemari, berkunjung ke akun-akun besar ya untuk mendapatkan interaksi balik ke akun kita, ke konten kita. Tetapi hasilnya juga masih terlihat nihil aja ya. Masih nggak ada orang-orang yang mau menonton video kita ya, rekomendasi di akun kita itu juga sulit untuk terbentuk. Nah, di sini saya akan berikan sedikitnya itu mungkin pemahaman ya ke kalian yang masih belum tahu bagaimana sih sebenarnya cara kerja Facebook ini ya, bagaimana cara kerja sebuah rekomendasi di akun Facebook kita ya atau di konten kita ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu ya ke kalian. Dan harapan saya ya kalian bisa lebih mengerti nih ke depannya ya terkait apa yang perlu kalian lakukan di akun Facebook kalian, dan juga hal apa saja yang ternyata itu menjadi penyebab ya konten kalian tuh selalu sepi viewsnya. Oke, di sini saya akan rekam layar dulu ya. Di sini saya akan tunjukkan ke kalian untuk akun Facebook saya ya. Oke, nah ini adalah akun eksperimen saya ya. Di sini untuk teman-teman yang belum berteman dengan akun Facebook saya ini, boleh teman-teman untuk memfollow akun Facebook saya ini ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kalian lihat ya, sebenarnya akun Facebook saya ini sudah pernah FYP ya dulu-dulunya ya untuk konten-konten matematika saya yang ini. Nah, tetapi karena memang yang pertama, di sini saya sudah jarang sekali untuk membuat postingan, di situ yang menjadi penyebab kenapa akun ini susah ya untuk terbentuk lagi rekomendasinya. Nah, kedua ya, di sini saya mengubah niche ya, mengubah topik. Nah, jadi ini penting ya buat teman-teman konten kreator pemula di Facebook yang saat ini ya selalu membuat postingan itu yang berubah-ubah topiknya. Ya. Nah, ini akan menjadi penyebab kenapa kalian akan sangat susah nih untuk mendapatkan jangkauan di Facebooknya, akan sangat susah mendapatkan calon penonton baru di akun kalian ya. Nah, jadi ini sebaiknya jangan membuat konten-konten campur ya, karena itu hal yang menjadi penyebab kenapa terkadang kita akan merasa kesulitannya untuk mendapatkan views ya pada konten kita. Nah, kemudian juga kalian sering melakukan aktivitas-aktivitas yang itu tanpa kalian sadari ternyata itu adalah aktivitas yang dilarang oleh Facebook. Nah, aktivitasnya seperti apa? Oke, karena banyak sekali ya konten kreator pemula itu yang niatnya mungkin bagus ya untuk saling berinteraksi ke sana kemari gitu ya, hanya untuk mendapatkan mendapatkan kunjungan balik gitu ya dari orang-orang lain ya, dari orang-orang yang sudah kalian kunjungi. Tetapi kalau kalian lakukan itu secara terus-menerus dan itu sering kalian lakukan gitu ya, dalam satu hari itu kalian mengunjungi banyak akun, kalian berkomentar pada banyak akun. Nah, di situ nantinya ya akan menyebabkan konten kalian itu dinilai akan melakukan aktivitas spam ya, yang dimana kalian masuk ke akun-akun lain di situ hanya untuk memberikan komentar saja. Ya, banyak sekali dari akun-akun pemula, konten-konten kreator pemula yang ternyata akan mendapatkan informasi mereka dibatasi ya, tidak bisa berkomentar, tidak bisa membuat postingan ya di akun Facebook kalian. Nah, jadi ini penting teman-teman ya untuk kalian ketahui ya, karena di Facebook Pro ini sebenarnya sensitif ya. Facebook Pro ini sensitifnya itu ya terkadang kita membuat konfirmasi pertemanan saja, kalau kita sudah terlalu banyak ya dalam sehari itu kita membuat konfirmasi pertemanan, itu akan bisa menyebabkan akun kita dibatasi. Nah, aktivitas yang akan di akun kita itu nanti akan dibatasi. Kita sering memberikan komentar, kita sering terlalu banyak membalas komentar saja, itu juga nantinya akan menyebabkan spam ya, kita akan dibatasi juga. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pembatasan tersebut, teman-teman boleh buktikan ya, itu pastinya nantinya akan terdapat penurunan performa dari akun kalian.
Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, terkadang kalau misalkan kalian sudah mendapatkan pelanggaran, begitu kalian posting sebuah konten, biasanya itu akan menurun nih views-nya. Ya, bahkan itu akan sangat sepi sekali views-nya. Karena kenapa? Karena Facebook menilai konten kalian itu sedang bermasalah. Ya, sehingga mereka tidak mau lagi merekomendasikan konten kalian. Nah, jadi jangan sampai ya kalian melakukan hal-hal yang itu dinilai oleh Facebook itu adalah pelanggaran. Tetapi kalian tidak menyadari itu ya. Nah, di sini kalian harus paham juga ya apa yang perlu kalian lakukan dan apa yang perlu kalian hindari ya di Facebook ini. Nah, selanjutnya juga coba pastikan ya untuk memilih tipe konten yang betul-betul banyak digemari ya, banyak diminati. Nah, maksudnya gini teman-teman ya, ketika kalian melihat sebuah postingan ya, kalian analisa dulu nih ya, sebuah konten tersebut. Kenapa sih kok bisa rame ya konten itu? Kenapa sih kok bisa banyak banget yang membagikan kontennya, banyak banget yang berkomentar di situ? Kalian analisa dulu gitu ya, agar itu nantinya akan membantu ya kalian itu untuk mengembangkan ide kalian. Ya, nah mungkin saja nanti kalian tertarik nih untuk membuat konten tersebut, ya, untuk membuat konten yang serupa dengan konten yang sudah banyak views-nya tersebut. Nah, di sini saya akan tunjukkan teman-teman ya untuk akun saya yang ini ya. Nah, di sini kalau saya tunjukkan ya, di sini kan karena memang akun ini saya gunakan untuk akun eksperimen dan di sini saya upload ya berbagai macam jenis konten lah ya untuk membuat eksperimen-eksperimen saja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Untuk konten yang ini, di sini saya membuat konten semacam cerita gitu ya, semacam cerita, semacam kayak apa ya, semacam nasihat diri gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di sini kan terdapat jumlah views yang setidaknya ini berbeda lah dari konten-konten saya yang sebelumnya ya. Ini terdapat peningkatan lah ya untuk secara performa dari kontennya. Nah, ini untuk kalian yang saat ini mungkin masih mentok gitu ya views-nya di situ-situ saja. Coba kalian pahami juga ya konten yang kalian bagikan itu. Apakah konten yang kalian bagikan itu merupakan konten-konten yang banyak diminati oleh orang ya di Facebook ini. Apalagi kalau kalian yang followersnya itu juga masih sedikit ya, masih di bawah 10.000, masih di bawah 5.000 gitu ya. Nah, di situ kita harus betul-betul memikirkan terlebih dahulu gitu ya kualitas konten kita. Kita harus betul-betul memikirkan terlebih dahulu apa yang bisa diterima oleh masyarakat ya, oleh penonton kita nantinya. Nah, untuk contoh konten yang ini sebenarnya teman-teman ya, saya meniru konten yang ada di salah satu akun yang saat ini sudah banyak juga ya views-nya. Di sini saya akan tunjukkan ke kalian. Nah, ya di sini saya akan perlihatkan ya untuk akunnya Samsul Bahri ini ya. Oke, kita lihat ke videonya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya bisa lihat ya. Untuk video yang dibagikan di akunnya ini sebenarnya sudah banyak banget ya yang nontonnya. Ini bahkan sudah tembus ke jutaan views teman-teman ya di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini untuk konten yang ini sudah 1,5 juta, ini 2,6 juta. Ini 1,8 juta ya. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi ide nih buat kalian kalau kalian tertarik untuk membuat konten-konten seperti ini ya. Nah, artinya konten seperti ini nih ini banyak diminati nih oleh orang-orang ya dan juga bisa diterima oleh para penonton kita. Kenapa? Ya untuk konten-konten nasihat diri ataupun juga untuk motivasi-motivasi gini ya, biasanya ini akan lebih mudah ya untuk diterima oleh orang-orang dan juga untuk rating share-nya itu juga akan cukup tinggi. Ya jelas teman-teman ya, biasanya orang-orang itu akan merasa relate ya dengan kehidupan mereka, dengan perasaan mereka ya, dengan konten yang saat itu FYP pada beranda mereka ya, yang saat itu direkomendasikan ke beranda mereka ya. Nah, sebenarnya kalian bisa memanfaatkan konten-konten semacam ini ya, konten-konten yang seperti yang ada di akunnya Samsul Bahri ini ya. Nah, kalau kalian lihat ya di akun saya yang tadi ya, di situ saya juga membuat konten yang seperti ini, yang sedikitnya mirip lah ya dengan konten-konten seperti ini. Dan kalian bisa lihat ya, terdapat peningkatan views ya. Di sini saya akan tunjukkan lagi ya. Terdapat peningkatan views dari yang sebelum-sebelumnya ya, yang itu hanya mendapatkan views ratusan saja, tetapi pada konten yang ini sudah tembus ke ribuan. Setidaknya ini ada peningkatan views ya dari konten saya sebelumnya. Ya, nah jadi ini mungkin bisa menjadi menjadi sebuah ide kita juga gitu ya teman-teman ya untuk membuat konten-konten seperti ini. Jadi di sini teman-teman ya sebenarnya kalau kita ya saat ini mungkin masih mengalami kesulitan ya, setiap konten yang kita share itu
mungkin kita sering bertanya, kenapa kok nggak ada yang mau nonton gitu ya konten kita, kenapa kok merasa berat sekali nih untuk dapetin views-nya. Nah, teman-teman harus pahami lagi ya, selain beberapa faktor yang dari awal tadi sudah saya sampaikan, itu juga bisa disebabkan dari kualitas konten ataupun juga jenis konten yang kalian bagikan. Ya, nah coba kalian cari ide juga gitu ya. Setiap kalian menonton konten itu ya kalian pahami dulu nih, kenapa nih konten ini kok bisa rame. Nah, kalau kalian mampu untuk mengikuti strateginya, kalian mampu untuk bisa mengikuti konten tersebut, ya kalian silakan coba untuk ikuti konten tersebut ya. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa mendapatkan rezeki dari konten seperti yang ada dari akun-akun yang sudah banyak views-nya tersebut ya. Jadi kalian itu jangan hanya terpaku pada konten yang saat ini sedang kalian bangun saja ya. Nah, siapa tahu teman-teman ya, dari konten yang kalian bagikan saat itu memang konten yang tidak kreatif ya, konten yang memang kurang diminati gitu ya. Karena di sini kita sebagai konten kreator ya, kita kalau bicara kreator di Facebook, kreator pemula gitu ya. Nah, kita kan melabeli diri kita itu sebagai konten kreator. Ya artinya kita harus kreatif. Kita harus selalu menemukan ide-ide terbaru nih ya. Kita harus menemukan ide-ide untuk membuat orang-orang itu mau menonton video kita. Bagaimana nih ya agar orang-orang itu bisa enjoy dengan video kita dan mereka nantinya akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa menghibur nih untuk mereka. Nah, jadi kita harus memikirkan ide-ide yang terbaru gitu ya untuk membuat konten agar orang-orang itu nantinya mau menonton video kita, atau bahkan kita nantinya kedepannya bisa meningkatkan rating share dari konten kita. Ya, karena semakin banyak nantinya orang-orang yang men-share konten kita, di situ kesempatan kita untuk bisa mendapatkan calon-calon penonton yang baru, ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami ini teman-teman ya, karena ini sangat sering sekali ya terjadi pada konten kreator pemula yang saat ini masih terus berjuang ya, terus aktif untuk membuat konten ya. Nah, sebaiknya teman-teman ya, daripada kalian sibuk ya beraktivitas ke sana kemari hanya untuk memberikan komentar ya ke akun-akun yang sudah besar ya, ke sesama pemula pun ya, daripada kalian saling disibukkan dengan interaksi ke sana kemari, lebih baik kalian sibukkan diri kalian itu untuk menemukan ide baru, mencari ide-ide yang bagus, yang unik, yang bisa diterima oleh calon penonton kalian. Nanti orang-orang yang begitu menonton video kalian, kalau memang mereka tertarik dengan konten kalian, merasa konten kalian itu memang betul-betul menarik ya, mereka nantinya akan memberikan komentar ke postingan kalian itu dengan sendirinya ya, atau bahkan kalian mampu membuat konten-konten yang lucu, konten-konten yang unik ya, seperti itu. Nah, biasanya mereka akan dengan sendirinya ya untuk memberikan komentar pada postingan kita, pada konten kita ya. Nah, jadi teman-teman konten kreator pemula yang saat ini masih terus disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat ya, semacam kalian melakukan komentar ke sana kemari ya hanya untuk mendapatkan kunjungan balik ya ke akun kalian, itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi kalian lakukan, karena itu hanya akan membuang-buang waktu kalian saja ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini ada pertanyaan terkait Facebook, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di video ini ya, atau kalian yang tertarik untuk men-share konten ini silakan kalian share ya, silakan kalian bagikan. Dan juga mungkin buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya di channel tutorial ini, silakan untuk berikan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih atas waktu teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.